Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nugraha, saya dari kelompok 5 yang membahas tentang negara hukum dan HAM. Jadi istilah negara hukum ini muncul sejak abad 19, tapi sebenarnya konsepnya itu sudah ada dari dulu dan terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Menurut Aristoteles merumuskan, negara hukum itu adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Dan ciri-ciri negara hukum itu yang pertama itu adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak azazi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua adalah peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuasaan yang tidak memihak. Yang ketiga itu adalah jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dari melaksanakannya. Kemudian saya akan tipe-tipe negara hukum. Ada 3 tipe negara hukum. Itu adalah tipe negara hukum liberal. Tipe ini menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya bahwa suatu negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Yang kedua adalah negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapat penguasaan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu yang berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah negara hukum material atau separation of power, merupakan perkembangan dari negara hukum formil, yaitu tindak penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material. Tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Sekian dulu dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas Huda Lutfian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dikaji, yang telah disampaikan oleh saudara kita Bang Denny. Pada pembahasan ini saya akan membawa pembahasan tentang tipe-tipe negara hukum. Jadi apa itu tipe negara hukum? Jadi tipe negara hukum itu tipe negara hukum yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan, raja-raja yang absolut. Jadi ada 3 tipe negara hukum. Yang pertama, tipe negara hukum liberal. Yang kedua, tipe negara hukum formil. Dan yang ketiga, tipe negara hukum material. Jadi yang pembahasan pertama itu tipe negara hukum liberal ya. Jadi tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara itu berstatus pasif. Apa itu? Yang artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa. Dan yang kedua yaitu pembahasan tipe negara hukum formil. Apa itu tipe negara hukum formil? Yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Jadi segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu.
harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Jadi yang ketiga, pembahasan tipe negara hukum material. Jadi apa ini tipe negara hukum material? Tipe negara hukum material ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum sebelumnya, negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas. Maka dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku atas oportunitas. Jadi itu tiga tipe negara hukum. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia. Jadi pengertian hak asasi manusia ini ialah hak asasi manusia atau HAM, atau yang disebut dengan HAM itu adalah terjemahan dari istilah human right atau juga disebut the right of human. Secara terminologi, istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. HAM atau hak-hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu atau digugat oleh siapapun. Jadi sampai di situ pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Secara umum kita telah mengetahui bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang ada sejak awal manusia itu dilahirkan. Itu berlaku seumur hidup dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Secara garis besar, hak asasi manusia itu terbagi menjadi 6 golongan atau 6 macam. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, seperti contohnya hak untuk berpergian dan berpindah tempat, hak untuk memeluk kepercayaan dan agama masing-masing, dan yang terakhir adalah hak untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Hak ini hubungannya dengan kegiatan ekonomi, contohnya kegiatan jual beli, kegiatan membuat perjanjian kontrak, dan kegiatan memiliki pekerjaan. Ketiga adalah hak asasi politik. Ini berhubungan dengan kehidupan politik, contohnya adalah hak untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk mendirikan partai atau organisasi. Keempat adalah hak asasi hukum. Hak ini adalah hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan hak untuk mendapat layanan dan perlindungan dari hukum. Yang kelima adalah hak asasi sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti mendapat pendidikan dan mengembangkan budaya yang sesuai bakat dan minat kita. Keenam adalah hak asasi peradilan. Hak ini adalah hak untuk mendapat pembelaan hukum dari pengadilan. Berikut adalah saya akan menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, pengertian HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen, jaminan atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, pengaturan HAM dalam negara MPR dapat dilihat dalam Tab MPR nomor 17
tahun 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional. Ketiga, pengaturan HAM dalam undang-undang. Keempat, pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Terakhir adalah perkembangan HAM di Indonesia. 1. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM yang disebabkan oleh penjajah kolonial Belanda dan Jepang, sehingga muncullah pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Kedua, periode setelah kemerdekaan. Yang pertama, 1945 sampai 1950, periode awal. Kedua, 1950 sampai 1959, masa parlementer. Ketiga, 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin. Keempat adalah tahun 1966 sampai 1998 adalah masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru. Berikut lagi saya jelaskan mengenai hubungan negara hukum dan HAM. Dalam negara hak asasi manusia itu terlindungi. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara diktator dengan pemerintah yang sangat otoriter. Perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum. Tapi juga hubungan tersebut dilihat secara material. Hubungan secara material digambarkan dengan setiap sikap tindakan penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pertama, pandangan mahasiswa terhadap negara hukum. Negara hukum atau stat adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas. Kedua, pandangan mahasiswa terhadap hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia. Hak ini sudah melekat sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya, serta harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi baik oleh negara maupun pemerintah dan setiap orang. Hak itu meliputi hak personal, hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya maupun hak peradilan. Yang ketiga, pandangan mahasiswa terhadap hubungan negara hukum dan HAM. Negara hukum dan HAM senantiasa berjalan beriringan. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara tersebut melindungi dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Jadi kesimpulannya itu, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan pemerintahannya, tidak berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut atau kekuasaan